Catatan Harian Giselle, Misteri Percetakan Tirta Kencana, Bagian 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Renjana, jumpa lagi bersama cerita horor Renjana Khatulistiwa. Kisah dalam catatan harian Giselle semakin sulit ditebak, termasuk kehadiran Wulan yang kini memegang catatan harian tersebut. Mau tahu kelanjutannya? Yuk segera pencet tombol subscribe, like, dan berikan komentarmu tentang kehadiran Wulan. Segera saja tutup pintu kamar rapat-rapat, tarik selimut dalam-dalam, dan redupkan lampu biar tambah syahdu. Ting ting tong tong gas. Tanggal 25 November tahun 2025. Hidup ini memang penuh ironi. Setelah menemukan dan membaca buku harian Giselle, aku, Wulan, berniat untuk membongkar kebusukan Bramasta. Aku ingin menjadi pahlawan yang mengakhiri kutukan percetakan Tirta Kencana. Tapi takdir berkata lain. Hanya seminggu setelah aku menyimpan buku harian itu, Bramasta memanggilku ke ruang kerjanya yang gelap. Jantungku berdebar kencang, antara takut dan penasaran. Wulan, suaranya serak, menusuk. Aku telah mengamati kinerjamu. Kau cerdas, teliti, dan memiliki insting yang tajam. Aku menunjukmu sebagai tangan kanan baruku. Duniaku serasa runtuh. Tangan kanan. Aku, orang yang ingin menjatuhkannya. Aku mencoba menolak, mencari alasan, tapi tatapan mata Bramasta mengunci diriku. Ada kekuatan tak terlihat yang menekan, seperti sihir yang menghipnotisku. Aku tahu ini adalah bagian dari kutukan yang Giselle tuliskan. Aku terperangkap. Tanggal 10 Desember tahun 2025. Kini aku berada di dalam lingkaran setan ini. Ruanganku bukan lagi di area produksi, melainkan di lantai atas, dekat dengan kantor Bramasta. Aku melihat lebih banyak hal yang Giselle bahkan tidak sempat saksikan. Bramasta tidak lagi menyembunyikan ritualnya. Setiap malam Jumat tertentu, bukan hanya Jumat Kliwon, ia akan mengundang beberapa konsultan misterius. Mereka berempat, mengenakan jubah hitam, akan masuk ke sebuah ruangan rahasia di bawah tanah percetakan. Aku mendengar raungan, jeritan samar, dan bau anyir yang menusuk hidung. Tugasku, membuat laporan keuangan. Bukan hanya itu, aku juga harus menyusun jadwal shift kerja yang efisien, yang berarti memastikan para karyawan bekerja tanpa henti, hingga titik terakhir energi mereka. Aku mencatat setiap data, setiap penurunan produktivitas akibat kelelahan, setiap nama karyawan yang mulai sakit-sakitan. Aku, tanpa sadar, menjadi bagian integral dari sistem keji ini, menuliskan jalan Bramasta menuju kesuksesan dengan menyerap energi kehidupan para pekerja tak berdosa ini. Tanggal 5 Januari tahun 2026. Rasa bersalah menghantuiku setiap malam. Aku melihat mata-mata lelah rekan kerjaku, senyum tipis mereka yang dipaksakan, dan aku tahu akulah yang turut andil dalam penderitaan mereka. Aku menjadi bagian dari mesin penghisap energi ini. Aku mencoba mencari celah, petunjuk di antara dokumen-dokumen lama, mungkin ada cara untuk membatalkan semua ini. Aku bahkan mencoba berbicara dengan Bramasta, mencoba mencari tahu mengapa ia begitu terobsesi dengan kekayaan dan kekuasaan ini. Ia hanya tertawa, tawa hampa yang membuat bulu kudukku berdiri. Ini bukan hanya tentang kekayaan, Wulan, katanya pada suatu sore. Matanya menatap tajam keluar jendela, ke arah desa Gelatik yang tampak damai dari kejauhan. Ini tentang warisan, tentang menjaga tradisi. Dan kau adalah bagian dari tradisi itu sekarang. Aku merinding. Tradisi, macam apa yang membutuhkan nyawa dan penderitaan orang lain. Tanggal 20 Januari tahun 2026.
Semakin dalam aku masuk ke lingkaran dalam Bramasta, semakin aku memahami kegelapan yang melingkupinya. Ini bukan lagi sekadar jin lokal. Ini adalah entitas yang lebih besar, yang memiliki pengaruh di berbagai lini kehidupan Bramasta, bukan hanya percetakan. Keberadaan Ki Ageng Tirta, jin penjaga yang diceritakan Giselle, kini nyaris tak terasa. Atau mungkin ia sengaja bersembunyi, tak berdaya melawan kekuatan yang lebih dominan ini. Aku kini berada di persimpangan jalan. Aku bisa terus berpura-pura, menjadi tangan kanan Bramasta dan menyaksikan kehancuran yang terjadi. Atau, aku harus mencari cara, apapun risikonya, untuk menghentikan semua ini. Tapi bagaimana? Aku kini diawasi lebih ketat, setiap gerak-gerikku dicurigai. Buku harian Giselle adalah satu-satunya pegangan, satu-satunya bukti bahwa aku tidak gila. Namun, bahkan buku itu pun terasa seperti jebakan, menarikku semakin dalam kepusaran kegelapan percetakan Tirta Kencana. Apa yang bisa dilakukan Wulan ketika ia sudah menjadi bagian dari masalah yang ingin dihadapinya? Ting ting tong tong, lala lili lulu. Pengen tahu kelanjutannya? Segera subscribe dan pencet tombol lonceng kanal YouTube Renjana Khatulistiwa agar kamu menjadi yang pertama mengetahui. Sepertiga malam sebelum kau tenggelam, detik-detik kantong berdetik di antara bayangan melati. Hawa dingin terus menghantui, jangan kau pejamkan mata. Ini akan jadi nyata, tak ada lagi tempat lain, karena ia sudah di sini. Ini akan jadi nyata, tak ada lagi tempat lari, karena ia sudah di sini. Jantung berdetik di antara bayangan melati, tawa dingin terus menghantui. Jangan kau pejamkan mata, ini akan jadi nyata, tak ada lagi tempat lari, karena ia sudah di sini. Ha ha ha.